Aduh, saya bangga semangat nih sama netizen itu ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim pembela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Break dulu. Pertama laporan dia yang ke Komisi Yudisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor ya. Ada Ibu Dame juga, ada Bostam juga ikut kemarin ya. Ya, jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu udah diperiksa oleh KY. Ya, setelah itu kita lihat, tunggu apa hasil laporan kita itu, apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK, ini kita bukan tidak diam. Saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen ya. Netizen kan saya lihat di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, Pak Otto jangan loyo, harus up terus katanya kan. Aduh, saya bangga semangat nih sama netizen itu ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik kan. Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan nggak ada gunanya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica, akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Walaupun sering nunggu kapan PK-nya gitu, saya bilang bisa PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan, tapi kalau nggak ada dasar kan repot juga kan gitu. Kita doakan, kita nggak bisa berandai-andai, tapi kita berupaya lah kalau boleh bisa dia bebas ya. Saya berharap begini, saya berharap Mahkamah Agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural belaka. Saya katakan itu prosedural, itu kadang-kadang ada proses PK itu yang harus dilalui. Tetapi saya berharap hakim-hakim itu harus progresif, hukum progresif yang dianut. Karena apa? Kalau umpamanya satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh, tapi kalau secara substansi jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, maka Agung juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran. Karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil kan, tapi kebenaran material, ya kan? Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah Mahkamah Agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada keadilan itu bisa dicapai. Harus kita kembali, saya katakan itu Sengkon dan Karta, ingat itu. Sengkon dan Karta sudah inkrah, sudah dihukum sekian tahun, tapi oleh Mahkamah Agung bisa dibuka kembali. Halnya saya bisa dikatakan itu banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya yang namakan apa itu namanya itu. Ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita katanya kan. Ini kan aneh di dunia ajaib kan. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita hadapi. Kita berbenturan dengan institusi hukum, ya, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mudah.